Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada kita semua. Kebaktian kita akan segera dimulai. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan yang Maha Kasih. Kami mempersilakan saudara-saudari untuk masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan Penghibur kita Roh Kudus, hadir dan memimpin ibadah kita dari awal sampai akhir. Amin. Mari kita memuji Tuhan kita yang Maha Kuasa. Kita bersyukur karena Dia Allah yang besar. Kita nyanyikan KPPK nomor 15, Ku Pujimu Tuhan. Oh
surga, kami bersyukur Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh datang ke hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau beribadah, kami mau menyembah Engkau. Meskipun kami tahu Tuhan, saat ini kami tidak bisa hadir di gereja, di gedung gereja bersama-sama dengan saudara seiman kami. Meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami tahu Tuhan Kau hadir ketika kami beribadah. Kau ada bersama dengan kami. Yang menyerahkan Tuhan, Kau memimpin ibadah ini. Ya Tuhan, kami boleh mendapat berkat kekuatan Tuhan di kehidupan kami melalui ibadah dan juga firman Tuhan yang kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita senantiasa membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita menyanyikan dari KPPK nomor 178, Ku Perlu Yesus. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat
berbuat apa-apa. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil dan Berkah. Kita menyanyi satu pujian dari KPPK nomor 241. Tuhan yang memilih jalannya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita persiapkan hati kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam doa kita berdoa. Tuhan, kami terus mengucap syukur karena Engkau terus memelihara, menyertai sepanjang kehidupan kami. Sampai pada hari Minggu pagi ini Tuhan, kami masih dapat hidup, bernafas. Kami yakin betul bahwa itu semua adalah anugerah-Mu, pemeliharaan-Mu yang nyata. Di tengah segala situasi dan kondisi yang memang sangat mengkhawatirkan dan mencemaskan bagi kami saat ini Tuhan, kami tetap percaya bahwa Engkau tetap bertindak dengan memelihara dan menjaga kami. Kami juga bersyukur Kau masih beri kesempatan kepada kami Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu untuk memahami, dan kami mampu untuk mengerti, dan kami juga terdorong untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami sambut kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pagi hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama, saya ambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-37 sampai dengan 47.
Kita buka bersama-sama. Bapak Ibu yang ada di rumah boleh membukanya dan saya akan membacakan untuk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Demikian firman Tuhan. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu juga akan percaya kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih oleh dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, kita mungkin sering mendengar ungkapan tentang terima Yesus di dalam hidup kita, di dalam khotbah-khotbah yang disampaikan, di dalam setiap renungan yang kita dengar. Yang menjadi pertanyaan penting bagi kita adalah, sudahkah kita benar-benar menerima Tuhan Yesus di dalam hidup kita? Jika sudah, apa buktinya? Dan jika belum, bagaimana caranya agar kita benar-benar bisa menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita? Kita sering menyaksikan kalau saat-saat ini kita tidak bisa beribadah bersama-sama, tetapi dulu sebelum adanya COVID-19 ini, kita sering menyaksikan di gereja-gereja tertentu mengadakan yang namanya altar call atau panggilan kepada maju ke depan di hadapan altar begitu. Bagaimana mereka menantang orang-orang untuk maju ke depan untuk menyatakan imannya dan untuk menerima Tuhan Yesus di dalam hidup mereka. Apakah ini salah satu cara atau bukti bahwa mereka sudah menerima Tuhan Yesus? Tentu itu bisa saja menjadi salah satu cara. Tetapi kita akan renungkan kebenaran tentang hal itu pada pagi hari ini berdasarkan firman Tuhan yang telah kita baca. Dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita merenungkan bersama-sama bagaimanakah sesungguhnya menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita yang benar, yang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Kita akan merenungkan dari perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang ditulis di dalam Injil Yohanes ini. Bagaimana perkataan-perkataan ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi pada waktu ini. Perkataan ini adalah merupakan dakwaan, tuduhan, dan teguran bagi orang-orang Yahudi yang hidup pada zaman itu. Ketika kita memperhatikan konteks bacaan kita hari ini, tertulis di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-18, di sana dijelaskan bagaimana orang Yahudi itu berusaha untuk membunuh Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus bukan hanya meniadakan hari Sabat, tetapi dia juga menyamakan dirinya sendiri dengan Allah. Sehingga dengan demikian mereka menganggap Tuhan Yesus itu menghujat Allah. Nah, mulai dari Injil Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-47 ini, Yesus memberikan jawaban-jawaban atas tuduhan orang Yahudi. Yesus mau membongkar ketidakpercayaan orang Yahudi. Mengapa mereka sampai tidak percaya kepada Yesus? Padahal Yesus tahu, dan kita juga tahu pada waktu itu orang-orang Yahudi sedang menantikan Mesias. Tetapi ketika Mesias datang, mereka menolak Mesias tersebut. Dari jawaban-jawaban Tuhan Yesus ini, kita akan belajar setidaknya ada 3 jawaban
berkaitan dengan mengapa orang-orang Yahudi sampai tidak bisa menerima, tidak bisa percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yang pertama yaitu bahwa orang Yahudi tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus karena orang-orang Yahudi atau orang Israel pada waktu itu tidak mengerti akan firman Tuhan. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-37 sampai 38 di sana dikatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu ketika Rasul Yohanes menulis kitab ini kitab ditujukan supaya kita percaya bahwa Yesus adalah Kristus, bahwa Yesus adalah Mesias, dan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dengan iman yang demikian, kita bisa memperoleh jaminan akan kehidupan kekal di dalam nama Tuhan Yesus. Di sini Tuhan Yesus berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang tidak percaya, dan kemudian Tuhan Yesus membongkar mereka, mengapa mereka tidak percaya. Nah, jawaban Tuhan Yesus ini tentu tidak hanya berlaku bagi orang Yahudi pada waktu itu, tetapi juga berlaku bagi semua orang yang tidak percaya, dan juga berlaku bagi kita yang sudah percaya, menjadi peringatan dan perenungan bagi kita. Apakah kepercayaan kita itu betul-betul percaya yang sesungguhnya? Benarkah kita sudah benar-benar menerima Yesus di dalam hidup kita? Orang Yahudi tidak bisa percaya kepada Tuhan karena mereka tidak mengerti akan firman Tuhan. Ketika mereka membaca firman Tuhan, mereka menafsirkan berdasarkan motivasi dan niat mereka sendiri. Jadi ada asumsi-asumsi, ada tanggapan-tanggapan dari diri yang menutup mereka sehingga mereka tidak bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Bapak Ibu, ini juga sering terjadi di dalam kalangan orang Kristen. Ketika kita membaca Alkitab, ketika kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, sebelum membaca bagian dari Alkitab, kita sering sudah memiliki pikiran-pikiran terlebih dahulu. Sehingga seringkali ketika kita membaca Alkitab, bukan apa yang Alkitab nyatakan kepada kita, bukan apa kebenaran firman Tuhan yang bisa disampaikan kepada kita, tetapi justru seringkali pikiran-pikiran yang kita miliki merasuki ke dalam Alkitab, sehingga apa yang Alkitab nyatakan kepada kita tidak lagi murni. Nah, ini salah satu alasan mengapa orang Yahudi tidak bisa percaya kepada Tuhan Yesus, karena mereka tidak mengerti firman, karena mereka memakai asumsi-asumsi mereka sendiri, pendapat-pendapat mereka sendiri, sehingga mereka menghilangkan akan kemurnian firman Tuhan. Ini tentu juga menjadi peringatan bagi kita. Yang kedua, mengapa orang Yahudi tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Karena mereka tidak mau datang kepada Tuhan. Kita baca di ayat yang ke-39 sampai 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Mengapa orang Yahudi dan beberapa orang lain di zaman ini tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Yesus menjawab bahwa sesungguhnya mereka tidak percaya karena memang mereka tidak mau untuk percaya kepada Kristus. Jadi memang tidak ada keinginan dan kehendak di dalam diri mereka untuk sungguh-sungguh mau percaya kepada Kristus. Seringkali apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki, itulah yang akan mengarahkan seluruh hati dan perbuatan kita. Nah, mengapa mereka tidak mau percaya? Karena mereka sadar kalau mereka percaya seperti yang dinyatakan oleh Alkitab, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa lagi hidup sesuai dengan apa yang mereka kehendaki atau apa yang mereka lakukan sampai sekarang. Karena kalau mereka percaya kepada Tuhan Yesus, maka mereka harus berubah. Nah, ini yang tidak mau dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan beberapa orang-orang percaya atau orang-orang tidak percaya pada zaman ini. Dan tentu ini juga menjadi teguran bagi kita. Ketika kita mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, benarkah kita sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan? Benarkah kita sungguh-sungguh mau berserah diri kepada Tuhan di dalam segala keadaan?
Sehingga kita benar-benar mau berubah, mau mengubah segala kelemahan-kelemahan kita, mengubah segala keburukan-keburukan kita dan dosa-dosa kita untuk kita dapat berkenan di hadapan Tuhan. Ini alasan yang kedua mengapa orang Yahudi tidak bisa atau tidak percaya kepada Tuhan Yesus, karena mereka memang tidak ingin dan tidak mau untuk datang kepada Tuhan. Dan alasan yang ketiga mengapa orang Yahudi tidak percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu karena mereka mencari hormat seorang dari yang lain, atau karena mereka tidak menjadikan Kristus sebagai pusat di dalam kehidupan mereka. Kita baca di ayat yang ke-44, di sana dikatakan demikian. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa. Nah, dalam ayat ini Yesus mau mengatakan bahwa yang menjadi pusat hidup dari orang-orang Yahudi adalah diri mereka sendiri. Mereka tidak mau menjadikan Kristus sebagai pusat di dalam kehidupan mereka. Karena apa? Karena mereka tidak mau mencari hormat dari orang-orang lain, hanya mau melakukan sesuatu untuk menyenangkan diri mereka sendiri. Dengan demikian, mereka tidak dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata bahwa barang siapa mau mengikut Dia, maka mereka harus menyangkal diri, memikul salib, baru mengikut Dia. Nah, jadi penyangkalan diri ini adalah salah satu dasar untuk kita dapat percaya dan menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi permasalahan kita semua. Apakah betul segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita katakan, yang kita kerjakan seluruhnya berpusat pada Kristus dan ditujukan supaya kita memuliakan nama Tuhan? Ataukah sebaliknya, sesungguhnya segala sesuatu itu tidak terlalu penting bagi kita, sepanjang ketika orang lain senang dan orang lain dapat menghormati apa yang kita katakan, yang kita kerjakan, maka kita akan melakukan itu. Tentu jawaban ada di diri kita masing-masing. Sepanjang kehidupan kita sampai saat ini, apa yang kita lakukan, apakah kita tujukan untuk diri sendiri, ataukah benar kita tujukan itu semua untuk Tuhan? Banyak persoalan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, di mana kita ingin diri kita sendiri yang menjadi pusat dan bukan Kristus yang menjadi pusat di dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan Yesus datang untuk melepaskan kita dari belenggu akan keinginan hal tersebut. Dari belenggu bahwa kita ingin mencari pujian dan hormat dari manusia. Seorang penulis dan seorang teolog yang terkenal bernama Timothy Keller dalam bukunya The Freedom of Self-Forgetfulness, dia berkata demikian: ketika kita melupakan diri kita dan menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita, maka di situ justru kita akan menemukan kebebasan sejati. Ada 3 tahap bagaimana kita menemukan kebebasan sejati menurut Timothy Keller tersebut. Tahap yang pertama, kita bisa melupakan. Ada sebagian orang yang menjadikan orang lain sebagai pusat dari kehidupan mereka dengan berkata, I don't care what you think. Kita mulai tidak peduli akan perkataan orang lain, tidak peduli akan pikiran orang lain, dan tidak menjadikan orang lain sebagai pusat hidup kita. Itu adalah langkah pertama di mana kita mencapai kebebasan yang sejati, di mana kita mau benar-benar menjadikan Kristus sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Langkah yang kedua, ketika seseorang dapat berkata, I don't care what I think. Saya tidak peduli apa yang saya pikirkan. Ketika tidak lagi menjadikan diri kita sebagai pusat hidup, tetapi menjadikan Kristus sebagai pusat hidup. Itu adalah langkah yang kedua ketika kita mulai menyangkal diri. Ini adalah tahapan kedua ketika kita mau benar-benar menjadikan Tuhan Yesus sebagai Kristus dan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan langkah yang ketiga, yaitu ketika kita berkata bahwa I only care what God thinks. Saya hanya peduli apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan katakan. Ketika kita mulai berusaha mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini adalah langkah yang terakhir bagaimana kita bisa menjadikan Kristus sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita benar-benar bukti bahwa itu kita telah menerima Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari 3 kebenaran firman Tuhan atau 3 dakwaan Yesus terhadap orang Yahudi ini kembali mengingatkan kepada kita
benarkah kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita? Sudahkah kita sungguh-sungguh memiliki kerinduan akan firman-Nya dan mengerti akan segala firman-Nya, apa yang dikehendaki di dalam firman-Nya? Dan sudahkah di dalam segala keadaan kita berserah mau datang kepada Tuhan Yesus? Nah, ketika kita memahami hal ini, tentu kita akan memiliki kekuatan termasuk di segala situasi yang kita hadapi seperti saat ini, terutama di tengah-tengah pandemi COVID-19. Bapak Ibu, ada satu teladan iman yang penting ketika kita menghadapi situasi seperti saat ini, situasi yang sangat mencemaskan, yang sangat menggemparkan, yang sangat menakutkan bagi kita. Kita contoh teladan iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita tahu kisah mereka bagaimana ketika ketiga orang ini diperhadapkan di hadapan perapian yang menyala-nyala. Dan seorang raja Babel, Nebukadnezar, menyuruh mereka agar mereka menyembah kepada berhala, kepada patung yang telah Raja Nebukadnezar ciptakan. Dan ketika mereka tidak mau menyembah kepada patung tersebut, maka mereka akan dilemparkan kepada perapian yang menyala-nyala tersebut. Tetapi di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18, di sana kita dapatkan suatu jawaban yang menarik dari ketiga orang ini, yaitu dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jawaban ini membuktikan bagaimana iman mereka kepada Tuhan, bagaimana mereka tetap sungguh percaya kepada Tuhan. Mereka menyatakan demikian, bahwa mereka percaya Tuhan itu mampu dan sanggup melepaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala tersebut. Dan sekalipun seandainya Tuhan tidak melepaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala, mereka tetap tidak akan menghilangkan iman mereka. Mereka tetap percaya kepada Tuhan bahwa memang Tuhan itu baik dan tetap mengasihi mereka. Nah, iman seperti inilah yang seharusnya kita miliki saat ini di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita percaya dan kita yakin Tuhan itu mampu dan sanggup membebaskan kita dari situasi ini, dari COVID-19 ini. Karena kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Tetapi sekalipun seandainya Tuhan tidak membebaskan kita, kita tetap tidak kehilangan iman. Iman Sadrak, Mesak, dan Abednego inilah yang harusnya tetap kita miliki di dalam segala keadaan. Dan itu juga adalah bukti bahwa kita sudah sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita terus semakin dikuatkan di dalam iman kita, dan kita tetap terus percaya dan berserah kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kami telah kembali diingatkan tentang apakah sungguh selama ini kami benar-benar telah menerima Engkau sebagai Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sadar betul Tuhan, seringkali itu hanyalah ucapan dari mulut kami sebelaka. Seringkali tindakan-tindakan kami berlawanan belakang dengan apa yang kami ucapkan. Oleh karena itu kami mohon ampun kepada Engkau Tuhan, jika selama ini sepanjang kehidupan kami seringkali apa yang kami lakukan justru tidak menyatakan bahwa kami benar-benar sudah percaya, benar-benar sudah menerima Engkau sebagai Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah melalui firman pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami boleh dikuatkan dan kami boleh ditegur dan diingatkan, sehingga kami benar-benar sungguh mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami, menjadikan Engkau sebagai pusat di dalam kehidupan kami. Dan kami juga kembali diingatkan kiranya kami dapat memiliki iman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, sehingga di dalam segala situasi Tuhan kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang berdaulat, Engkau yang mampu membebaskan kami. Dan sekalipun Engkau tidak membebaskan dan menolong kami dari segala keadaan, kami tetap memiliki iman, kepercayaan kami kepada Engkau. Kiranya Roh Kudus terus memberkati dan menyertai sepanjang kehidupan kami, sehingga apa yang kami kerjakan di dalam kehidupan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian doksologi, kemudian kita terima berkat Tuhan dari Pendeta Andreas, dan kita tutup dengan pujian. Amin. Puji Allah.
Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah, arahkan hati, pikiran, hidupmu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai sekarang seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.